Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Siva Yeti dengan NIM 201041717115. Kelas A1 Manajemen, mata kuliah Perilaku Konsumen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terjemahan dan penjelasan apa itu perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku konsumen adalah studi tentang konsumen dan proses yang mereka gunakan untuk memilih, menggunakan atau mengkonsumsi dan membuang produk dan jasa, termasuk tanggapan emosional, mental, dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen menggunakan ide-ide dari beberapa ilmu termasuk psikologi, biologi, kimia, dan ekonomi. Perilaku konsumen menggabungkan ide-ide dari beberapa ilmu. Dalam panduan ini, kita akan melihat berbagai aspek dan segi perilaku konsumen, dan kita akan membahas jenis segmentasi pelanggan yang paling efektif. Mengapa perilaku konsumen itu penting? Mempelajari perilaku konsumen penting karena pemasar membantu memahami apa yang mempengaruhi keputusan pemilihan konsumen. Dengan memahami bagaimana konsumen memutuskan suatu produk, mereka dapat mengisi celah di pasar dan mengidentifikasikan produk yang dibutuhkan dan produk yang sudah usang. Mempelajari konsumen juga membantu pemasar memutuskan bagaimana menyajikan produk mereka dengan cara yang menghasilkan dampak maksimal pada konsumen. Memahami perilaku pembelian konsumen adalah kunci rahasia untuk menjangkau dan melibatkan klien Anda, dan mengubah mereka untuk membeli dari Anda. Analisis perilaku konsumen. Yang pertama adalah analisis perilaku konsumen harus mengungkapkan apa yang konsumen pikirkan dan bagaimana perasaan mereka tentang berbagai alternatif, merek, produk, dan lain-lain. Yang kedua, apa yang mempengaruhi konsumen untuk memilih di antara berbagai pilihan. Yang ketiga, perilaku konsumen saat meneliti dan berbelanja. Yang keempat, bagaimana lingkungan konsumen, teman, keluarga, media, dan lain-lain mempengaruhi perilaku mereka. Perilaku konsumen seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemasar harus mempelajari pola pemilihan konsumen dan mencari tahu tren pembeli. Dalam kebanyakan kasus, merek mempengaruhi perilaku konsumen hanya dengan hal-hal yang dapat mereka kendalikan. Pikirkan tentang bagaimana IKEA tampaknya memaksa Anda untuk membelanjakan lebih dari yang Anda inginkan setiap kali Anda masuk ke toko. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengatakan ya? Ada 3 kategori faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor pribadi, minat, dan pendapat individu dapat dipengaruhi oleh demografi, usia, jenis kelamin, dan budaya, dan lain-lain. Faktor yang kedua, faktor psikologis. Responden individu terhadap pemasaran akan bergantung pada persepsi dan sikap mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Faktor sosial ini bisa meliputi seperti keluarga, teman, tingkat pendidikan, media sosial, pendapatan, semuanya mempengaruhi perilaku konsumen. Sedangkan jenis perilaku konsumen ada 4 jenis. Yang pertama adalah perilaku pembelian yang kompleks. Maksudnya, jenis perilaku ini ditemui ketika konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibeli. Mereka sangat terlibat dalam proses pembelian dan penelitian konsumen sebelum melakukan investasi bernilai tinggi. Bayangkan, membeli rumah atau mobil ini adalah contoh dari perilaku pembelian yang kompleks. Sedangkan jenis yang kedua, perilaku pembelian yang mengurangi disonansi. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian, tetapi mengalami kesulitan dalam menentukan perbedaan antar merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. Bayangkan Anda membeli mesin pemotong rambut, Anda akan memilih satu berdasarkan harga dan kenyamanan. Tetapi setelah penelitian
atau pembelian, Anda akan meminta konfirmasi bahwa Anda telah membuat pilihan yang tepat. Jenis yang ketiga adalah perilaku pembelian kebiasaan. Pembelian kebiasaan dicirikan oleh fakta bahwa konsumen memiliki keterlibatan yang sangat sedikit dalam kategori produk atau merek. Bayangkan berbelanja bahan makanan. Anda pergi ke toko dan membeli jenis roti pilihan Anda. Anda menunjukkan pola kebiasaan bukan loyalitas merek yang kuat. Sedangkan jenis yang keempat yaitu perilaku mencari variasi. Dalam situasi ini, konsumen membeli produk yang berbeda bukan karena mereka tidak puas dengan produk yang sebelumnya, tetapi karena mereka mencari variasi. Seperti ketika Anda mencoba aroma shower gel baru. Mengetahui jenis pelanggan yang menarik e-store, Anda akan memberi Anda ide yang lebih baik tentang cara mengelompokkan jenis pelanggan. Apa yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen? Banyak hal yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen, namun faktor yang paling sering mempengaruhi perilaku konsumen adalah: pertama, kampanye pemasaran. Kampanye pemasaran sangat mempengaruhi keputusan pembelian. Jika dilakukan dengan benar dan teratur dengan pesan pemasaran yang tepat, maka bahkan dapat membujuk konsumen untuk mengganti merek atau memilih alternatif yang lebih mahal. Kampanye pemasaran seperti iklan Facebook untuk e-commerce bahkan dapat digunakan sebagai pengingat untuk produk atau layanan yang selalu dibeli secara teratur, tetapi tidak harus selalu menjadi perhatian pelanggan. Seperti asuransi misalnya, pesan pemasaran yang baik dapat mempengaruhi pembelian impulsif. Sedangkan yang kedua, kondisi ekonomi. Khusus untuk produk mahal seperti rumah atau mobil, kondisi ekonomi memainkan peran pasar. Peran yang besar. Lingkungan ekonomi yang positif diketahui membuat konsumen lebih percaya diri dan bersedia untuk melakukan pembelian terlepas dari kewajiban keuangan mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen lebih lama untuk pembelian yang mahal dan dapat dipengaruhi oleh faktor yang lebih pribadi pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, preferensi pribadi. Perilaku konsumen juga dapat dipengaruhi oleh faktor pribadi. Suka tidak suka, prioritas, moral, dan nilai. Dalam industri seperti mode atau makanan, opini pribadi sangat berpengaruh. Tentu saja, iklan dapat mempengaruhi perilaku, tetapi pada akhirnya pilihan konsumen sangat dipengaruhi oleh preferensi mereka. Jika Anda seorang vegan, tidak peduli berapa banyak iklan burger bersama yang Anda lihat, Anda tidak akan mulai memakan daging karena itu. Yang keempat, pengaruh kelompok. Tekanan teman sebaya juga mempengaruhi perilaku konsumen. Apa yang dipikirkan atau yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman sekelas, kerabat dekat, tetangga, dan kenalan kita dapat memainkan peran penting dalam keputusan kita. Psikologi sosial berdampak pada perilaku konsumen. Memilih makanan cepat saji daripada makanan rumahan. Misalnya, salah satu dari situasi seperti itu tingkat pendidikan dan faktor sosial dapat berdampak. Kemudian yang kelima, daya beli. Last but not least, daya beli ketika memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku kita. Kecuali Anda seorang miliarder, Anda akan mempertimbangkan anggaran Anda sebelum membuat keputusan pembelian. Produknya mungkin bagus, pemasarannya bisa tepat sasaran, tetapi jika Anda tidak punya uang untuk itu, Anda tidak akan membelinya. Segmentasi konsumen berdasarkan kapasitas pembelian mereka akan membantu pemasar menentukan konsumen yang memenuhi syarat dan mencapai hasil yang lebih baik. Temukan taktik perilaku konsumen tingkat lanjut. Pola perilaku pelanggan. Pola perilaku membeli tidak identik dengan kebiasaan membeli.
Kebiasaan dikembangkan sebagai kecenderungan menuju suatu tindakan dan menjadi spontan seiring waktu, sementara pola menunjukkan desain mental yang dapat diprediksi setiap pelanggan yang memiliki kebiasaan membeli yang unik. Sementara pola perilaku pembelian bersifat kolektif dan menawarkan karakterisasi yang unik kepada pemasar, pola perilaku pelanggan dapat dikelompokkan menjadi: yang pertama, tempat pembelian. Sebagian besar waktu, pelanggan akan membagi pembelian mereka di antara beberapa toko. Meskipun semua barang tersedia di toko yang sama, pikirkan hypermarket favorit Anda. Meskipun Anda juga dapat menemukan pakaian dan sepatu Anda di sana, Anda mungkin memilihnya dari merek pakaian yang sebenarnya. Ketika pelanggan memiliki kemampuan dan akses untuk membeli produk yang sama di toko yang berbeda, mereka tidak setia secara permanen ke toko manapun, kecuali jika itu adalah satu-satunya toko yang mereka akses. Mempelajari perilaku pelanggan dalam hal pilihan tempat akan membantu pemasar mengidentifikasikan lokasi toko utama. Kemudian yang kedua, barang yang dibeli. Menganalisis keranjang belanja dapat memberi pemasar banyak wawasan konsumen tentang barang yang dibeli dan berapa banyak setiap barang yang dibeli. Barang-barang kebutuhan dapat dibeli dalam jumlah besar, sementara barang-barang mewah lebih cenderung dibeli lebih jarang dan dalam jumlah kecil. Jumlah setiap barang yang dibeli dipengaruhi dan oleh daya tahan barang, daya beli pembeli, unit penjualan, harga, jumlah konsumen yang dituju, dan lain-lain. Waktu dan frekuensi pembelian. Pelanggan akan berbelanja sesuai dengan kelayakan mereka dan akan mengharapkan layanan bahkan berjam-jam pada jam-jam yang paling aneh, apalagi sekarang di era e-commerce di mana semuanya hanya dengan beberapa klik saja. Merupakan tanggung jawab toko untuk memenuhi permintaan ini dengan mengidentifikasikan pada pembelian dan mencocokkan layanannya sesuai dengan waktu dan frekuensi pembelian. Satu hal yang perlu diingat adalah variasi musim dan perbedaan regional juga harus diperhitungkan. Kemudian yang keempat, metode pembelian. Pelanggan dapat masuk ke toko dan membeli barang saat itu juga atau memesan secara online, membayar melalui kartu kredit atau saat pengiriman. Metode pembelian juga dapat mendorong lebih banyak pengeluaran dari pelanggan. Untuk belanja online, Anda mungkin juga akan dikenakan biaya pengiriman misalnya. Cara pelanggan memilih untuk membeli barang juga mengatakan banyak tentang tipe pelanggannya. Mengumpulkan informasi tentang pola perilaku mereka membantu Anda mengidentifikasikan untuk membuat pelanggan membeli lagi, lebih sering, dan bernilai lebih tinggi. Pikirkan tentang semua data yang telah Anda kumpulkan tentang pelanggan Anda. Pola pikiran pembelian disembunyikan di analitik e-store Anda, dan Anda dapat mencari wawasan secara manual atau mengintegrasikan alat platform e-commerce Anda seperti Shopify dan WooCommerce untuk mendapatkan wawasan otomatis tentang pola perilaku. Selanjutnya, segmentasi perilaku pelanggan. Segmentasi pelanggan dan mengidentifikasi jenis selalu penting karena personalisasi dan pengalaman pelanggan merupakan faktor yang menentukan kesuksesan bisnis. Segmentasi yang efektif menjadi lebih penting. Hanya 33% perusahaan yang menggunakan segmentasi pelanggan yang mengatakan bahwa mereka merasakan dampak yang signifikan. Jadi, penting untuk menemukan teknik segmentasi yang memberikan kejelasan dan sesuai dengan jenis bisnis Anda. Secara tradisional, sebagian besar pemasar menggunakan 6 jenis utama segmentasi perilaku. Yang pertama, manfaat yang dicari. Seorang pelanggan yang membeli pasta gigi dapat mencari 4 alasan berbeda. Pemutih gigi,
gigi sensitif, rasa, atau harga. Ketika pelanggan meneliti produk atau layanan perilaku, mereka dapat mengungkapkan wawasan berharga tentang manfaat, fitur, nilai, kasus pelanggan atau kasus penggunaan, atau masalah yang merupakan faktor paling memotivasi yang mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Ketika pelanggan menempatkan nilai yang lebih tinggi pada suatu lebih manfaat di atas yang lain, manfaat utama yang dicari ini adalah faktor motivasi yang menentukan yang mendorong keputusan pembelian untuk pelanggan itu. 2. Berbasis acara atau waktu. Segmentasi perilaku berdasarkan kesempatan dan waktu mengacu pada peristiwa universal dan pribadi. Acara universal berlaku untuk sebagian besar pelanggan atau audiens target, misalnya liburan dan acara musiman ketika konsumen lebih cenderung melakukan pemilihan tertentu. Kesempatan pribadi berulang adalah pola pembelian untuk pelangganan individual yang berulang secara konsisten selama beberapa waktu, misalnya ulang tahun, anniversary, atau liburan, belanja bulanan, atau bahkan ritual sehari-hari seperti mampir untuk minum kopi dalam perjalanan ke kantor setiap pagi. Peristiwa pribadi jarang juga terkait dengan pelanggan individu, tetapi lebih tidak teratur dan spontan, dan karenanya lebih sulit untuk diprediksi, misalnya menghadiri pernikahan teman. Kemudian yang ketiga, tingkat penggunaan. Penggunaan produk atau layanan adalah cara umum lainnya untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, berdasarkan frekuensi di mana pelanggan membeli dari atau berinteraksi dengan produk layanan. Perilaku penggunaan dapat menjadi indikator prediktif yang kuat dari loyalitas atau charm, dan oleh karena itu nilai seumur hidup. Kemudian yang keempat, status loyalitas merek. Pelanggan setia adalah aset bisnis yang paling berharga. Mereka lebih murah untuk dipertahankan, biasanya memiliki nilai seumur hidup tertinggi, dan dapat menjadi pendukung merek. Dengan menganalisis data perilaku pelanggan dapat disegmentasikan berdasarkan tingkat loyalitas, sehingga pemasar dapat memahami kebutuhan mereka dan memastikan bahwa mereka memuaskannya. Pelanggan setia adalah orang-orang yang harus menerima perlakuan khusus dan hak istimewa seperti program penghargaan eksklusif untuk memelihara dan memperkuat hubungan pelanggan dan mendorong bisnis masa depan yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima, status pengguna. Ada banyak kemungkinan status pengguna yang mungkin Anda miliki tergantung pada bisnis Anda. Beberapa contohnya adalah yang pertama, non-pengguna, yang kedua, prospek, dan yang ketiga, pembeli pertama kali, yang keempat, pengguna biasa, dan yang kelima, pembelot, mantan pelanggan yang berhasil beralih ke pesaing. Yang keenam, tahap perjalanan pelanggan. Untuk mensegmentasikan audiens berdasarkan kesiapan pembeli memungkinkan pemasar untuk menyelaraskan komunikasi dan personalisasi pengalaman untuk meningkatkan konversi di setiap tahap. Selain itu, ini membantu mereka menemukan tahapan di mana pelanggan tidak mengalami kemajuan, sehingga mereka dapat mengidentifikasikan hambatan dan peluang terbesar untuk meningkatkan. Bahkan pada perilaku pasca pembelian, selain cara tradisional ini, jenis segmentasi adalah model RFM. Pendekatan ini populer di kalangan pemasar e-commerce karena membantu mereka menciptakan pengalaman pelanggan seputar informasi yang mereka dapatkan tentang setiap segmen pelanggan. RFM adalah model segmentasi perilaku dan 3 huruf berasal dari kekinian.
frekuensi, dan nilai moneter. Inilah yang ditunjukkan oleh variabel-variabel ini kepada Anda. Kekinian, seberapa baru pelanggan melakukan pemesanan terakhir di situs web Anda. Kemudian frekuensi, berapa kali pelanggan membeli sesuatu dari situs web Anda dalam periode waktu yang dianalisis. Nilai moneter, berapa banyak yang dihabiskan setiap pelanggan di situs web Anda sejak pemesanan pertama. Analisis model RFM dilakukan dengan dua cara. Secara manual, mengekspor database Anda ke dalam spreadsheet dan menganalisis pelanggan Anda mengikuti aturan untuk analisis RFM. Kemudian yang kedua, secara otomatis melalui alat tertentu yang membuat dashboard RFM. Segmentasi dan analisis RFM dapat mengungkapkan siapa pelanggan Anda yang paling setia dan menguntungkan, dan juga mengungkap mereka dan produk apa yang menyeret bisnis Anda ke bawah. Membuat rekomendasi khusus untuk pelanggan Anda, memecahkan masalah pengalaman tertentu. Sebelum membuat keputusan berdasarkan firasat tentang pelanggan dan audiens Anda, amati perilaku mereka, dengarkan mereka, dan bangun hubungan yang akan membuat mereka tetap setia, tidak peduli seberapa agresif pesaing Anda. Seperti apa yang Anda baca, bergabunglah dengan kerumunan e-commerce yang terinformasi, tetap terhubung dengan apa yang sedang hangat di e-commerce. Pertanyaan yang sering diajukan, apakah yang Anda maksud perilaku konsumtif? Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana orang membuat keputusan pembelian untuk memuaskan kebutuhan, keinginan, atau keinginan mereka, dan bagaimana tanggapan emosional, mental, dan perilaku mereka mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk menganalisis perilaku konsumen, orang menggunakan konsep dan ide dari berbagai bidang seperti psikologi, ekonomi, biologi, dan kimia. Apa saja 4 jenis perilaku konsumen pelanggan? Ada 4 jenis perilaku konsumen pelanggan: perilaku pembelian kebiasaan, perilaku mencari variasi, perilaku pembelian yang mengurangi disonisasi, perilaku pembelian yang kompleks. Jenis perilaku konsumen ditentukan oleh jenis produk, apa yang dibutuhkan konsumen, tingkat keterlibatan, dan perbedaan yang ada antar merek. Apa contoh perilaku konsumen? Mari kita merencanakan liburan kita untuk 2 orang sebagai contoh perilaku konsumen. Untuk seseorang yang baru memulai berkencan, itu mungkin pengambilan keputusan yang luas, tetapi untuk pasangan yang sudah menghabiskan lebih dari 5 tahun bersama, itu bisa menjadi pengambilan keputusan yang sangat terbatas. Contoh lain dari perilaku konsumen dapat diamati saat melakukan reservasi di sebuah restoran untuk keluar malam bersama teman. Itu membutuhkan investasi waktu yang terbatas. Sementara membuat reservasi ulang tahun atau proposal adalah pengambilan keputusan yang lebih rumit. Bagaimana Anda mengidentifikasikan perilaku konsumen? Analisis perilaku konsumen membantu Anda mengidentifikasikan bagaimana pelanggan Anda memutuskan suatu produk atau layanan. Untuk mempelajari perilaku mereka, Anda memerlukan campuran data kualitatif dan kuantitatif dari survei pelanggan, wawancara pelanggan, informasi yang dikumpulkan dari pengamatan perilaku mereka di dalam toko dan online. Apa saja ciri-ciri perilaku konsumen? Ada 4 faktor yang menentukan karakteristik perilaku konsumen: pribadi, psikologis, sosial, dan budaya. Semua faktor memiliki dampak besar pada perilaku konsumen, dan karakteristik yang menentukan pelanggan akan berubah seiring dengan perubahannya hidup. Nilai pelanggan. CFO, sebuah pendidikan proyek yang bertujuan untuk membantu perusahaan memahami dan meningkatkan nilai seumur hidup.
Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi.